Menjelang Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara 2024, nama Bupati Edi Damansyah masih mencuat di beberapa media. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Bupati Kutai Kartanegara ini mendapatkan surat keputusan dukungan untuk maju kembali dalam pemilihan kepala daerah 2024 berpasangan dengan wakilnya saat ini, Randy Solihin. Hal ini menuai tanggapan dari Koordinator Klinik Pemilu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Warkhatun Najidah. Salah satu tugas fungsinya adalah melakukan pengawasan serta memastikan bahwa semua kegiatan dan program pemilu berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan. Najidah berpendapat bahwa keputusan ini sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa istilah menjabat berarti telah menjalani setidaknya setengah dari satu periode jabatan. Dengan demikian, meskipun Edi Damansyah memiliki elektabilitas dan dukungan partai politik, namun secara hukum tidak memenuhi syarat untuk kembali mencalonkan diri. Untuk hitung-hitungan nggak bisa. Mengapa? Apakah alasan dilantik atau tidak dilantik? Nah, mari kita lihat background hukum dari mengapa ada PJ, mengapa ada PLT semacam itu. Karena apa? Ada yang terpilih langsung kemarin itu tidak bisa, ada berhalangan tetap, sehingga dia diajukan otomatis menggantikan dari terpilih. Ya, tentu perlakuannya tidak sama. Ini bentuk dari delegasi kewenangan. Jadi wajar kalau beliaunya tidak dilantik seperti yang di awal, itu biasa. Tapi mari kita melihat bahwa ada frasa apa itu yang namanya pejabat. Pertanyaannya, kalau yang di periode pertama para petahana di Kukar ini tidak dihitung, ada problem hukum sehari sebelumnya. Sebelumnya itu apa? Dia pejabat atau bukan? Bukankah dia pejabat? Oh bukan, karena tidak dilantik misalnya begitu. Tidak. Kita melihat kepada fungsi gitu. Menjadi perhatian kita bagaimana seorang pejabat itu juga menjalankan fungsi-fungsi dari pemerintahan. Itu yang dinamakan pejabat. Tapi kan kemarin tidak dilantik, bahasanya semacam itu ya. Tapi langsung bisa ditunjuk, iya. Soalnya peristiwa hukum yang mewarnainya tidak sama dengan pilkada. Kita harus pahami itu. Kewenangan yang diperoleh itu tidak atributif tapi delegatif dari yang sebelumnya. Bagaimana perhitungannya? Sejak dilantik itu juga menjadi problem di kita. Masyarakat semuanya harus mengerti dilantik dari kapan sampai kapan. Apakah sampai nanti dilantik perhitungannya? Tidak, harus menjadi perhatian bahwa sejak dia dinyatakan definitif sebagai pejabat sampai dia nanti melakukan pendaftaran pemilu. Karena apa? Pendaftaran pilkada itu peristiwa hukum loh, bukan peristiwa administrasi saja. Bukan kayak kita daftar begitu ya, atau pesen tiket masuk bioskop. No, bukan. Itu peristiwa hukum. Dinyatakan orang berhak atau punya hak pilih atau punya hak untuk dipilih, itu juga di situ. Itu peristiwa hukum. Jadi menghitungnya sampai di situ, bukan sampai dia dilantik kembali. Andaikan terpilih misalnya semacam itu. Ini yang mendasari saya mengatakan bahwa sebenarnya petahana di Kutai Kartanegara itu sudah clear, tidak bisa maju kembali karena sudah memang periode semacam itu. Analisa hukumnya di situ, titik terangnya itu di situ. Kita melihat undang-undang pilkada, kita melihat PKPU, mari kita juga lihat undang-undang administrasi pemerintahan. Karena melekat beliaunya adalah pejabat. Apa itu definisinya pejabat itu harus kita lihat. Lagi secara sosiologisnya, sebenarnya potensi petahana ini juga bukan potensi yang kecil, potensi yang besar. Karena kekuatan PDIP Perjuangan di Kutai Kartanegara juga bukan partai yang kecil, termasuk di Kalimantan Timur. Saya membuat tanda tanya hal ini. Mengapa sih tidak mengepakkan sayap lebih besar kembali? Karena pilkada gubernur juga menantikan putra-putra terbaik Kalimantan Timur.
Jadi saya meyakini Kalimantan Timur itu banyak putra daerah yang terbaik, dan itu dihasilkan dari regenerasi partai. Kalau kembali maju yang berpotensi hanya itu saja, tidak ada kepakan sayap berikutnya, itu tanda tanya apakah regenerasi partai di Kalimantan Timur ini mandek. Itu problem kepartaian juga. Itu yang ada. Terlebih lagi maju atau tidaknya yang ada di daerah ini juga ditentukan oleh pucuk pimpinan, ketua umum misalnya di pusat dan lain sebagainya. Cukup harus diwarnai lah bagaimana partai politik ini melakukan pendidikan politik, juga bagaimana mencontohkan berdemokrasi yang cukup harus bersaing dengan bagus. Masyarakat bukan hanya ingin menonton nanti siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan hanya itu. Tapi kita juga ingin melihat loh, di partai mana nih yang memperjuangkan kadernya misalnya, semacam itu. Itu juga harus dilihat, dan itu bagian dari demokrasi. Partai-partai besar, andai partai kecil pun, tapi kan ada nih yang partai kecil tapi suara perseorangannya luar biasa begitu ya kan. Why not? Karena ini pilkada loh, dipimpin langsung. Selama bisa membawa isu-isu dan menjanjikan kebaikan, kesejahteraan dan lain sebagainya untuk Kalimantan Timur, kenapa tidak? Sehingga tidak terfokus pada satu atau dua personal begitu. Partai harus punya jiwa yang struggle untuk bisa menghadirkan putra-putra terbaiknya generasi dia. Gitu. Perlunya kepatuhan terhadap aturan hukum dalam pilkada agar proses pemilihan dapat berjalan adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi calon lainnya. Regenerasi kepemimpinan juga menjadi penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam jangka waktu yang lama. Saya berharap penyelenggara pilkada, penyelenggara demokrasi ini bisa menjaga marwah peraturan perundang-undangan, apa yang dimaksudkan. Bukan hanya mengartikan undang-undang itu secara gramatikal semata, tapi memahami apa itu yang dimaksud. Untuk apa sih pasal ini dihadirkan? Untuk apa? Penyegaran, memberikan peluang terhadap hak untuk dipilih seseorang, bukan hanya berkutat di situ-situ aja. Sehingga proses demokrasi kita itu berjalan. Saya berharap pasal ini dibaca betul-betul lebih kompleks, lebih kafah begitu. Bukan hanya makna gramatikal semata. Saya berharap itu. Dan bagaimana jika itu nanti diloloskan, kita punya sistem lebih lah, semacam itu. Bagaimana Bawaslu juga mengawasi hal ini. Apakah Bawaslu juga sepakat dengan pemaknaan yang diperluas secara brutal? Memaknai undang-undang itu ada caranya. Apa yang harus dimaknai itu ada tata caranya. Kalau diperluas, maknanya diperluas lagi, maknanya diperluas. Ya kapan selesainya? Bawaslu juga harus punya standar itu, mengingatkan KPU bahwa pemaknaan itu perjuangan KPU itu. Bagaimana demokrasi ini tidak ditafsirkan dengan cara yang seenaknya. Nunung Budi, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.